Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbara, yaitu Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Bahasa Indonesia memiliki beberapa faktor yang mendukung potensinya sebagai bahasa ASEAN atau Perbara. Sebagai bahasa nasional Indonesia, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa persatuan dan bahasa komunikasi di Indonesia. Jumlah penutur yang besar, keberadaan infrastruktur pendukung, dan sejarah penggunaannya dalam konteks nasional merupakan faktor-faktor yang memberikan keunggulan bagi bahasa Indonesia untuk dijadikan bahasa ASEAN atau Perbara. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu yang telah berada di Indonesia sejak tahun 680, dengan berkembangnya zaman dan proses akulturasi, bahasa Indonesia tetap menjaga keutuhannya, diawali dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku, kemudian menjadi bahasa negara yang berpuluh tahun berlangsung dan kini, di era modern, bahasa Indonesia mulai dikenal di belahan bumi lain. Dengan identitas yang berbeda, warga asing mulai mengucapkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyatukan menjadi identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Bahasa Indonesia diharapkan terus merekatkan setiap suku bangsa. Dengan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN, yaitu 273,52 juta jiwa, secara statistik jumlah ini memiliki peluang untuk dapat mempengaruhi penggunaan bahasa di ASEAN. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya, yakni bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara, dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Bahasa Indonesia memiliki dua sifat utama yang menguntungkan, yaitu yang pertama, bentuk yang sederhana sehingga mudah dipelajari, dan yang kedua, memiliki kelenturan atau fleksibel untuk dikembangkan. Yang menjadi tantangan bahasa Indonesia adalah: 1. Untuk mencapai kesepakatan dan konsensus dari semua negara anggota ASEAN, karena setiap negara memiliki bahasa nasional dan kepentingannya masing-masing yang perlu dipertimbangkan, sehingga dibutuhkan upaya diplomasi yang intensif. Yang kedua, kemampuan berbahasa Indonesia di negara-negara ASEAN mungkin beragam dan memiliki tingkat pemahaman dan kefasihan yang rendah. Yang ketiga, diperlukannya infrastruktur pendukung yang memadai untuk pembelajaran dalam rangka memperluas penggunaan bahasa Indonesia. Yang keempat, perbedaan budaya dan konteks sosial perlu diperhatikan agar dapat diterima dan diadopsi dengan baik oleh masyarakat. Yang kelima, upaya kolaboratif dengan negara-negara ASEAN supaya dapat menjadi bahasa komunikasi dan pemahaman yang efektif. Dampak dan keuntungan bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Yang pertama, dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antara negara-negara ASEAN yang akan memfasilitasi dialog, negosiasi, pertukaran informasi, dan kerjasama di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN atau Perbara, akan tercipta rasa persatuan dan kebanggaan sebagai warga negara ASEAN. Ini akan memperkuat ikatan sosial dan budaya antara negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, komunikasi yang efektif dalam bahasa yang sama akan mempercepat proses bisnis, mengurangi hambatan komunikasi, dan meningkatkan peluang ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN. Yang keempat,
akan memudahkan pertukaran ilmu pengetahuan dan pendidikan di ASEAN. Mahasiswa dan peneliti dari negara anggota ASEAN akan lebih mudah berkomunikasi dan berkolaborasi dalam bahasa yang sama. Ini akan mempercepat transfer pengetahuan dan peningkatan akses terhadap pendidikan di ASEAN. Yang kelima, dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN atau perbara, tenaga kerja di ASEAN akan lebih mudah berkomunikasi dan beradaptasi di lingkungan kerja yang lintas negara. Hal ini akan meningkatkan mobilitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja dan memperkaya pengalaman profesional di kawasan ASEAN. Yang keenam, sebagai negara anggota ASEAN yang memiliki bahasa Indonesia, pengakuan dan penguatan peran Indonesia sebagai negara pemimpin dalam ASEAN akan meningkat. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk lebih berperan aktif dalam pembuatan kebijakan, diplomasi, dan kerjasama di ASEAN. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil dari potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN yaitu gerakan penguatan peran bahasa Indonesia di dalam negeri dan penginternasionalan bahasa Indonesia secara simultan harus didukung dengan penggalakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai bidang kehidupan di seluruh lapisan masyarakat. Penggalakan ini perlu diprioritaskan untuk mempertahankan eksistensi bahasa itu sebagai lambang jati diri bangsa Indonesia dalam kehidupan global. Gerakan itu juga merupakan upaya nyata menjadikan bahasa Indonesia berakar kokoh di bumi Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peradaban modern di dalam kehidupan masyarakat yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, kerja keras dan kerjasama antara lembaga bahasa, semua unsur pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan eksistensi dan peran bahasa Indonesia tersebut di wilayah ASEAN. Kemudian, saran saya yaitu penggunaan dan penerapan bahasa Indonesia tidak hanya harus diterapkan oleh masyarakat saja dalam segala aspek kehidupan, namun pemerintah juga harus menunjukkan sikap dalam memajukan bahasa Indonesia. Karena salah satu cara untuk memajukan bahasa Indonesia, baik di negeri sendiri ataupun di ASEAN, yaitu menekan penggunaan bahasa asing itu sendiri, menggunakan undang-undang ataupun peraturan presiden yang mana dapat melegalkan hal tersebut. Bangsa Indonesia harus menunjukkan sikap, karena kalau tidak bangsa sendiri yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia, lalu bangsa yang mana lagi? Sekian video penjelasan tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau perbara. Saya ucapkan terima kasih.